Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Wahyunita Putri, AMDKG, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023, Angkatan 10, Kelompok 3, dengan unit kerja Puskesmas Kutepanang Kabupaten Aceh Tengah. Saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Upaya Promosi tentang Memelihara Kesehatan Gigi dan Mulut dengan memanfaatkan media informasi dan stand banner di wilayah kerja Puskesmas Kutepanang dengan tutor Ibu Asri Diana SIP MPA dan mentor Bapak Nas Muhammad Nuh Eskep. Upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut merupakan usaha untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut, usaha mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut, serta upaya mencegah bertambah parahnya kondisi penyakit gigi dan mulut yang sudah ada. Memelihara kesehatan gigi dan mulut dengan cara yang pertama, menyikat gigi dengan cara yang baik dan benar. Yang kedua, menyikat gigi di waktu yang tepat. Yang ketiga, membatasi konsumsi makanan yang manis dan lengket. Serta yang keempat, memeriksakan gigi rutin 6 bulan sekali ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau dokter gigi. Tujuan dan manfaat dari rancangan aktualisasi ini yaitu tujuannya yang pertama, terpenuhinya tugas akhir pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau CPNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang diselenggarakan oleh BKPSDM Provinsi Aceh. Yang kedua, terlaksananya implementasi nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, serta fungsi dan peran ASN dalam mendukung smart governance. Yang ketiga, optimalnya pelaksanaan kegiatan KIE atau promosi kesehatan dengan cara memelihara kesehatan gigi dan mulut kepada pasien atau pengunjung dalam upaya pencegahan terhadap penyakit karies di Puskesmas Kutepanang Kabupaten Aceh Tengah. Dengan menggunakan media promosi kesehatan yang mudah dipahami dan menarik sehingga pasien atau pengunjung mendapatkan informasi dengan baik dan optimal. Yang keempat, meningkatkannya pemahaman pasien atau pengunjung tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut sehingga terbentuknya perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat bagi diri sendiri, yaitu yang pertama, penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Yang kedua, penulis dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta penulis bisa berperan dalam mewujudkan smart governance. Manfaat bagi instansi yaitu yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas Kutepanang. Yang kedua, mendukung tercapainya visi dan misi Puskesmas Kutepanang. Profil Puskesmas Kutepanang. Puskesmas Kutepanang adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah yang bertanggung jawab dalam pembangunan kesehatan terhadap 24 desa di wilayah kerja Kecamatan Kutepanang, dengan visi menjadikan pusat pelayanan kesehatan yang prima, dengan misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, slogan 3S, senyum, sapa, salam, meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan serta lingkungan, meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan berkomitmen tinggi. Yang kelima, meningkatkan tata kelola puskesmas yang baik melalui perbaikan manajemen yang profesional, akuntabel,
efektif dan efisien. Yang keenam, membangun sistem informasi dan manajemen puskesmas. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana. Yang terakhir, meningkatkan pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. Identifikasi isu. Dari pengalaman bekerja di Puskesmas Kute Panang selama 1 tahun ini, penulis mengamati adanya beberapa masalah yang ada di poli gigi yang akan diidentifikasi sehingga didapat isu utama untuk dijadikan rancangan aktualisasi. Yaitu isu yang pertama, masih tingginya kasus penyakit pulpa dan jaringan periapikal di poli gigi Puskesmas Kute Panang. Yang kedua, masih tingginya angka kasus pencabutan gigi pada rentang usia 19 sampai 45 tahun. Yang ketiga, belum optimalnya proses dekontaminasi peralatan habis pakai di poli gigi Puskesmas Kute Panang. Yang keempat, belum baiknya penyimpanan peralatan kesehatan gigi dan mulut di poli gigi Puskesmas Kute Panang. Yang kelima, kurangnya kunjungan dari petugas poli gigi ke posyandu di wilayah kerja Puskesmas Kute Panang. Yang kemudian, isu-isu tersebut akan dianalisis menggunakan analisis APKL, yaitu alat bantu analisis untuk melihat ketepatan pemilihan isu dengan mempertimbangkan aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Dan analisis USG, yaitu analisis yang dilakukan untuk menentukan isu utama melalui tingkat kegawatan, keseriusan, dan tingkat pertumbuhan suatu isu masalah apabila tidak segera dicarikan pemecahan masalahnya. Kemudian, menyeleksi isu menggunakan analisis APKL dengan terpilihnya 3 isu yang memenuhi kriteria, yaitu isu yang pertama, isu yang kedua, dan isu yang kelima. Kemudian, setelah terpilihnya 3 isu yang memenuhi kriteria, diseleksi kembali dengan menggunakan analisis USG untuk mendapatkan isu utama, yaitu mendapatkan nilai 14 dengan ranking 1, masih tingginya kasus penyakit pulpa dan jaringan periapikal di poli gigi Puskesmas Kute Panang. Berdasarkan seleksi isu yang telah dianalisis dengan menggunakan analisis APKL dan USG, ditemukan 1 isu teratas, yaitu masih tingginya kasus penyakit pulpa dan jaringan periapikal di poli gigi Puskesmas Kute Panang. Kemudian, penulis menetapkan faktor penyebab isu menggunakan fishbone diagram untuk menentukan faktor-faktor penyebab isu. Berikut ini adalah faktor penyebab isu utama dari 4 bagian, yaitu manpower atau manpower, kurang optimalnya petugas dalam pemberian KIE kepada pasien dengan dampak kurangnya pemahaman pasien dalam upaya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, environment atau lingkungan, yaitu kurangnya pembiasaan dalam upaya menjaga kebersihan gigi dan mulut oleh pasien. Yang kedua, waktu pelayanan yang sempit. Dengan dampak menurunnya tingkat kebersihan gigi dan mulut pasien, memperburuk kondisi kesehatan gigi dan mulut, dan petugas kesulitan membagi waktu. Yang ketiga, yaitu material atau information. Belum tersedianya media informasi tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, dengan dampak tidak adanya bahan baca bagi pasien untuk mengoptimalkan pemahaman dan pembiasaan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang keempat, metode atau proses, yaitu kurang optimalnya metode pemberian KIE kepada pasien. Dengan dampak tidak optimalnya perubahan pemahaman dan pembiasaan pasien untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kemudian, setelah mendapatkan faktor-faktor penyebab isu utama,
Faktor-faktor tersebut akan dianalisis menggunakan analisis USG untuk mendapatkan faktor utama penyebab terjadinya isu, yaitu kurang optimalnya petugas dalam pemberian KIE kepada pasien dengan total nilai 14 dengan ranking 1. Selanjutnya, menentukan gagasan kreatif atau inovatif pemecahan isu utama. Dengan akar penyebab utama, yaitu kurang optimalnya petugas dalam pemberian KIE kepada pasien. Dengan gagasan kreatif inovatif, membuat media informasi atau promosi tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Dengan konsep judul, optimalisasi upaya promosi tentang memelihara kesehatan gigi dan mulut dengan memanfaatkan media informasi dan stand banner di wilayah kerja Puskesmas Kutepanang. Kegiatan yang diperlukan sebagai solusi. Yang pertama, membuat satuan acara penyuluhan atau satpal. Yang kedua, membuat jadwal dan alokasi waktu yang diperlukan pada saat pelaksanaan KIE. Yang ketiga, membuat media informasi atau promosi berupa stand banner, video, dan flip chart. Yang keempat, memberikan kalender pembiasaan sikat gigi pagi dan malam selama 21 hari. Yang kelima, melakukan penyuluhan atau KIE kepada pengunjung atau pasien secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan media informasi atau promosi yang telah dibuat. Yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi. Faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan. Yang pertama, sudah adanya satuan acara penyuluhan atau satpal untuk dilaksanakan KIE, tersedianya jadwal pelaksanaan KIE, tersedianya media informasi atau promosi tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Yang keempat, terlaksananya KIE sesuai dengan jadwal dan alokasi waktu yang sudah dibuat. Yang kelima, optimalnya hasil evaluasi dan monitoring KIE serta pembiasaan sikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam selama 21 hari. Instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan yaitu lembar kuesioner, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan KIE, dan pembiasaan sikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam selama 21 hari. Perubahan dan indikator keberhasilan, bertambahnya pemahaman dan terbentuknya perilaku yang baik dalam upaya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Matriks rancangan aktualisasi. Dengan kegiatan 1 sebagai tahap persiapan, membuat satuan acara penyuluhan dengan tahapan menyiapkan bahan terkait pembuatan satuan acara penyuluhan dengan output tersedianya materi dari sumber referensi terpercaya terkait pembuatan satpal yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023 sampai 15 Juni 2023 dengan nilai dasar ASN berakhlak, kompeten, loyal, akuntabel dengan bukti foto dokumentasi. Tahapan yang kedua yaitu melakukan konsultasi dengan pimpinan terkait pembuatan satpal dengan output adanya saran dan masukan dari pimpinan untuk perbaikan satpal dengan nilai berakhlak, akuntabel, harmonis dengan bukti foto dokumentasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2023. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan finalisasi terkait pembuatan satpal dengan output adanya satpal yang sudah diperbaiki dan disetujui oleh pimpinan atau mentor dengan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan dengan bukti foto dan dokumen satpal yang akan dilaksanakan pada 16 Juni 2023. Kegiatan yang kedua yaitu membuat jadwal alokasi waktu yang diperlukan pada saat pelaksanaan KIE. Dengan tahap yang pertama, melakukan konsultasi dengan pimpinan dan rekan kerja terkait pembuatan jadwal alokasi waktu yang diperlukan. Dengan output adanya masukan dan saran pimpinan dan rekan kerja terkait pembuatan jadwal dan alokasi waktu. Dengan nilai dasar berakhlak, kolaboratif, berorientasi pelayanan, dan kompeten dengan bukti foto dokumentasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2023.
Kemudian, tahapan yang kedua yaitu menindaklanjuti hasil konsultasi dan melanjutkan pembuatan jadwal dan alokasi waktu pelaksanaan KIE yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2023. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan finalisasi terkait pembuatan jadwal dan alokasi waktu dengan output jadwal dan alokasi waktu kegiatan dengan nilai berakhlak, akuntabel, dan kolaboratif dengan bukti, foto, dan dokumen kegiatan dan dokumen jadwal kegiatan KIE yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2023. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat media informasi, promosi berupa stand banner, video, dan flipchart dengan tahapan yang pertama, mencari bahan materi untuk membuat stand banner, cara memelihara kesehatan gigi dan mulut yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023. Yang kedua, membuat desain stand banner menggunakan media digital yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023 sampai 23 Juni 2023. Tahap kegiatan yang ketiga yaitu membuat desain flipchart menggunakan media digital yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023 sampai 23 Juni 2023. Tahapan yang keempat yaitu membuat video cara memelihara kesehatan gigi dan mulut dengan output tersedianya video dengan nilai dasar yayasan berakhlak, kompeten, kolaboratif, berorientasi pelayanan, dan adaptif dengan bukti foto dokumentasi yang akan dilaksanakan pada 24 Juni 2023. Tahapan yang kelima yaitu melakukan konsultasi dengan pimpinan dan rekan kerja dalam pembuatan media informasi atau promosi yang diperlukan untuk pelaksanaan KIE yang akan dilaksanakan pada 26 Juni 2023. Tahapan yang keenam yaitu melakukan finalisasi pembuatan media informasi promosi untuk pelaksanaan KIE dengan output media, stand banner, dan flipchart untuk ditempatkan di tempat yang strategis dan mengunggah video ke media digital yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2023 sampai 5 Juli 2023. Tahapan yang keempat yaitu membuat kalender pembiasaan sikat gigi pagi dan malam selama 21 hari dengan tahapan membuat desain kalender pembiasaan sikat gigi pagi dan malam selama 21 hari dengan menggunakan media digital dengan output tersedianya kalender pembiasaan sikat gigi yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Juni 2023. Tahapan yang kedua yaitu melakukan konsultasi dengan pimpinan dan rekan kerja dalam pembuatan kalender pembiasaan sikat gigi yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai 28 Juni 2023. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan finalisasi pembuatan kalender pembiasaan sikat gigi dengan output tersedianya kalender pembiasaan sikat gigi untuk dibagikan yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2023 sampai 5 Juli 2023. Tahapan yang keempat yaitu membuat WhatsApp group untuk pelaksanaan monitoring yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2023 yaitu. Kemudian kegiatan yang kelima masuk kepada tahap pemanfaatan dan pelaksanaan yaitu melakukan penyuluhan atau KIE kepada pengunjung atau pasien secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan media informasi promosi yang telah dibuat. Tahapan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan pimpinan terkait akan dilakukan penyuluhan kepada pasien dengan menggunakan media informasi dan promosi yang telah dibuat. Akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023. Yang kedua, berkoordinasi dengan pimpinan dan rekan kerja untuk penempatan posisi stand banner yang telah dicetak yang akan dilaksanakan pada 5 Juli 2023. Kemudian tahapan yang ketiga, melaksanakan kegiatan KIE menggunakan media informasi promosi yang sudah dibuat dan dicetak. Dengan output pasien atau pengunjung mendapatkan informasi tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut dengan optimal dengan nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, dan loyal dengan bukti foto dokumentasi
dan dokumen hasil pretest dan posttest. Tahapan ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli sampai 21 Agustus 2023. Tahapan yang keempat yaitu membagikan kalender pembiasaan sikat gigi pagi dan malam selama 21 hari kepada pengunjung atau pasien yang akan dilaksanakan pada 6 Juli 2023 sampai 21 Juli 2023. Yang keenam yaitu tahap monitoring dan evaluasi. Melakukan evaluasi dan monitoring. Tahapan yang pertama, menyiapkan pertanyaan kuesioner. Outputnya mendapat pertanyaan yang terukur, efektif, dan efisien dengan nilai dasar ASN berakhlak, kompeten, loyal, dan kolaboratif dengan bukti foto dokumentasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023 sampai 15 Juni 2023. Tahapan yang kedua yaitu melakukan monitoring terkait pelaksanaan pembiasaan sikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam selama 21 hari yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023 sampai 21 Agustus 2023. Tahapan yang ketiga yaitu menyebarkan kuesioner yang sudah disetujui oleh mentor yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2023 sampai 21 Juli 2023. Tahapan selanjutnya yaitu menganalisa dan menyusun laporan aktualisasi. Dengan output mendapatkan data keberhasilan kegiatan KIE dan kepuasan pengunjung terhadap media promosi kesehatan yang digunakan dalam gedung puskesmas agar dapat menjadi bahan perbaikan mutu pelayanan puskesmas, pelayanan promosi kesehatan di puskesmas Kota Penang dengan nilai dasar ASN berakhlak, akuntabel, loyal, dan kolaboratif yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2023 sampai 28 Agustus 2023. Berikut ini adalah rekapitulasi nilai dasar ASN berakhlak yang terdapat di dalam setiap kegiatan yang dilakukan selama aktualisasi, yaitu berorientasi pelayanan 12 poin, akuntabel 8 poin, kompeten 10 poin, harmonis 7 poin, loyal 9 poin, adaptif 10 poin, dan kolaboratif 12 poin. Dengan total 68 poin nilai dasar ASN berakhlak yang terdapat di dalam setiap kegiatan yang ada di rancangan aktualisasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.